Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Pertama, hormat saya kepada Shahibul Bait, Bupati Kabupaten Serdang Bedaging, Pak Insinyur Haji Sukirman. Dan ini adalah masa dinas beliau pada hari kerja yang terakhir, karena insya Allah tanggal 9 saya dengar tadi akan terjadi pergantian atau beliau berhenti sebagai bupati dan dilanjutkan dengan pelaksana tugas bupati, bukan orang jauh, yaitu Sekda Pak Haris Fadila yang juga saya hormati. Saya tak ikut kampanye, tapi memang sewaktu seingat saya di Madinah, Pak, kita ketemu. Saya mengatakan, kalau saya tidak lupa bilang, adalah sebuah kezaliman kalau seseorang telah memberikan manfaat dan kemudian dia berhenti begitu saja, di saat kemudian masyarakat akan kehilangan merasakan manfaat itu. Dan di antara orang yang saya kira, walaupun kemarin memimpin dengan paketan yang sama, memberi manfaat, dan kalau masih dirasakan dibutuhkan oleh masyarakat dan dia tidak mau lagi memberikan manfaat itu, kalau boleh saya pakai bahasa yang lebih bahasa medannya, maka Andalah orangnya. Artinya maksud saya, jangan berhenti ketika Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Karena hakikat sebuah kepercayaan sebenarnya adalah kepemimpinan. Kullukum ra'in, semua kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan semua akan ditanya atas apa yang kalian pimpin. Ketika Pak Sukirman telah diberikan Allah kepercayaan untuk menjadi bupati dan dia berhenti di saat sebenarnya dia masih punya peluang untuk bisa melaksanakan itu dengan benar, maka saya menganggap itu sebagai sebuah kezaliman. Maka bismillah, tadi saya tanya, berhubungan baiklah dengan orang-orang baik. Karena hari di zaman fitnah ini, doa orang-orang baik itu kita butuhkan. Dan hari ini, di antara orang-orang baik itu adalah ibu-ibu yang ada di sebelah kanan saya dan bapak-bapak yang ada di sebelah kiri saya. Kenapa saya bilang demikian? Ini mohon maaf nanti kalau nama-nama yang tidak saya sebutkan, yang saya hormati, karena waktu saya. Dari kita semua yang hadir ini, orang yang sebenarnya sedang berada dalam posisi sangat berpeluang masuk surga adalah mereka yang mau berangkat haji. Kenapa saya bilang sangat berpeluang mau masuk surga? Kalau Pak Sukirman ketika bapak-bapak nanti berangkat haji, beliau akan bertarung dalam posisi melaksanakan pilkada. Itu peluangnya sangat besar untuk masuk surga, tapi sangat besar juga untuk masuk neraka. Kenapa saya bilang demikian? Ini saya terbuka. Tapi yang ibu-ibu, Allah coba buka satu pintu dan tidak ada pintu lain bagi keberangkatan ibu-ibu, yaitu pintu untuk bisa masuk surga. Kalau Pak Sukirman, beliau akan bertarung untuk menjadi seorang umara. Dalam satu hadis ada penjelasan bahwa di antara 4 orang yang akan rebutan masuk surga, salah satunya adalah umara. Dan saya berharap beliau salah satunya itu. Kenapa saya bilang saya berharap? Karena kita sudah krisis pemimpin-pemimpin yang masih ingat sama Allah. Kemarin di Medan saya ketemu dengan Pak Eldin, saya bilang sama beliau ketika sebuah acara, Pak Eldin, saya terus terang, saya bukan warga Medan, tapi saya akan mendoakan Anda. Cuma, tolong jangan kecewakan umat Islam. Udah capek kali kita sekarang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya mulai ini pelan-pelan. Dan mohon maaf, tausiah ini saya berikan kepada bapak-bapak yang sekitar 150 orang yang mau berangkat dari Sergei ini. Pergilah dengan sebuah kesadaran, jangan lagi berada dalam sebuah kebimbangan.
Dan nanti setelah sampai di rumah, berdirilah di depan cermin dan bicaralah kepada orang yang Bapak Ibu temui di cermin itu. Katakan bahwa aku yakin, aku hakul yakin bahwa kau adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang nanti Bapak temui di cermin itu adalah diri Bapak sendiri. Kenapa saya bilang penghuni surga? Tidak ada amal-amal yang dibuat oleh manusia yang dijanjikan Allah surga. Sangat sedikit sekali janji Allah surga itu kecuali orang yang melaksanakan ibadah haji dengan mabrur. Tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali surga. Bagi orang yang mabrur hajinya, apa yang dimaksud mabrur itu artinya beruntung hajinya, maka tidak ada janji Allah bagi mereka kecuali surga. Maka nanti saya bilang, ketika kaki Bapak melangkah menaiki tangga pesawat menuju Saudi Arabia, maka yakinilah bahwa Bapak calon penghuni surga yang akan dilantik di sana. Dan ketika nanti turun dari tangga pesawat pulang dari Saudi Arabia, yakinilah bahwa Anda semua adalah penghuni surga yang harus melaksanakan sisa tugas sebagai manusia di muka bumi. Kenapa saya bilang penghuni surga? Karena kita sudah dilantik Allah 5 atau 4 hari dalam perjalanan haji kita. Bukan 42 harinya, atau bukan 40 harinya. 40 hari itu adalah prosesnya. Tapi hajinya ketika wukuf di Arafah sampai kita tahallul itu membutuhkan waktu 4 atau 5 hari. Tapi jangan lupa, tanya nanti kepada ketua kloter, apakah setan-setan juga ikut berangkat? Saya yakin dia menjawab tidak. Saya mengatakan hati-hati, setan Bapak juga ikut berangkat. Maka apa yang harus kita lengkapi menuju keberangkatan itu sebenarnya adalah sederhana. Kalau tadi misalnya Bupati mengatakan tolong ingat saya ingin menguatkan apa yang beliau bilang. Tolong doakan beliau kalau Bapak melihat beliau layak sebagai pemimpin selanjutnya untuk Kabupaten Serdang Bedagai. Kenapa? Jangan takut untuk mendoakan kebaikan. Artinya, satu hari kelak kita tidak akan ditanya dari partai mana kita bergerak. Satu hari kelak kita tidak akan ditanya dari suku mana kita. Tapi satu hari kelak kita akan ditanya, setelah Allah memberikan semua peluang-peluang dalam hidup kita, apa yang kita lakukan dalam menjawab peluang-peluang itu? Hari ini kita sudah menjadi hamba. Kata Nabi, ada satu hari nanti di mana fitnah akan terjadi begitu banyak. Di antaranya adalah kikir diperturutkan. Apa yang dimaksud dengan kikir diperturutkan? Kadang-kadang kita punya tetangga. Saya khawatir kita tidak pernah berdoa, ya Tuhan, aku punya tetangga, dia itu orang kaya raya, tapi aku tidak pernah melihat dia membantu orang susah. Aku minta kepadamu wahai Tuhan, tolonglah lunakkan hatinya supaya kekayaannya bisa bermanfaat buat orang susah. Pernah nggak mendoakan tetangga kita? Saya khawatir kita kikir. Jangankan tetangga, saudara kandung kita tidak mendoakannya. Jangankan saudara kandung, orang-orang yang melakukan kebaikan yang kita tahu benar bahwa dia pernah melakukan kebaikan kepada kita pun belum tentu kita rutin mendoakannya. Baik, Ibu, Bapak, saudara-saudara, kalau tadi saya bilang pahalanya surga, saya juga mengatakan saya iri sama Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa saya bilang iri? Saya ulang sekali lagi, dari semua orang yang peluangnya paling dekat mendapat surga Allah, Bapak dan Ibu. Tapi peluang itu bisa tertutup dengan beberapa sebab. Maka resepnya apa? Yang pertama harus kita jaga adalah ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Dan ini juga kalau boleh saya bilang dengan Pak Sukirman, mungkin bekal beliau untuk bisa maju dalam pilkada, ikhlas Pak. Karena Allah tidak akan pernah mau membantu orang yang tidak ikhlas. Kalimat Bapak Ibu nanti, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Coba pahami kalimat itu. Itu kalimatut tauhid. Ketemu itu. As-sawmu li wa ana azibi. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau kita sholat, fil alamina innaka hamidum majid, kita tidak boleh keluar dari sholat kecuali kita harus mengucapkan kalimat ini. Di sentoro semesta raya ini tidak ada yang layak dipuji kecuali Engkau Tuhan.
Begitu kita datang ke tanah suci, Allah tidak peduli siapa kita, mau pejabat, mau tidak pejabat, orang kaya, orang susah. Karena haji bukan ibadahnya orang kaya. Saya ulang sekali lagi, haji itu bukan ibadahnya orang kaya. Haji itu adalah ibadah orang yang Allah pilih untuk melaksanakannya. Ada orang yang sudah mendaftar, ada orang yang sudah ikut manasik, ada orang yang sudah ikut penembung tawaran. Tapi begitu besok dia mau berangkat, Allah memanggilnya. Haji itu adalah ibadah orang yang Allah panggil. Dan kalau Allah sudah memanggil seseorang, maka Allah tidak peduli dia kaya atau miskin. Makanya Quran mengatakan, kalian akan lihat mereka datang dengan berjalan atau berkendaraan. Ada orang yang sampai detik-detik menjelang 1 bulan. Saya punya teman 2 minggu sebelum berangkat, baru dikasih tahu, urus semuanya, kau berangkat. Itu urusan Allah. Maka ketika kita datang mengatakan labbaik, kita bilang sama Tuhan, bukan sama Khadimul Haramain. Kita bilang sama Allah. Artinya apa? Kita tune in Tuhan. Aku datang dengan semua kekayaanku, maka aku datang kemari, aku menyambut panggilanmu Tuhan. Kalau Allah mengatakan la labbaika wala sa'daik, enggak ada pelayanan. Kenapa? Allah tidak akan pernah menerima amal baik yang tidak dilakukan dengan tulus. Saya dulu waktu saya mau menjadi anggota dewan, dulu kali, saya bertanya kepada seseorang, 2 orang, Ustaz, itu kepada seorang Ustaz, menurut Ustaz saya ikutin gak? Jika menurutmu menjadi anggota dewan itu adalah karunia, maka yang harus kau lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Tapi jika yang menurutmu menjadi anggota dewan itu adalah musibah, maka yang harus kau lakukan adalah bersabar. Nah, ini mungkin boleh dicatat Pak Sugirman. Kalau jadi bupati itu karunia, bersyukurlah. Kalau menjadi bupati itu musibah, bersabarlah. Saya lama, cuma itu. Saya datangi seorang ustadz sepuh dan sudah meninggal sekarang. Saya berpikir, apalah ajaran beliau ini. Terakhir saya dapat, Pak, Bu, ini juga berangkat haji. Kalau ini menurut Bapak karunia, bersyukur. Kalau ini menurut Bapak Ibu adalah azab atau musibah, bisa berangkat haji, sabar di sini. Antara bersyukur sama bersabar, nggak ada yang lebih enak mana. Sanggup nggak Bapak seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Ketika dia dengan rombongan Quraisynya keluar dan diikuti dengan pejabat-pejabat negaranya. Siapa Sulaiman? Sulaiman adalah raja di raja. Dia tidak hanya menguasai manusia, tapi juga jin, tumbuhan, binatang, angin. Dia bisa kuasai semuanya. Kalau dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, saya pikir dia lebih layak bilang begitu ketimbang Fir'aun. Fir'aun itu cuma raja Mesir, sebentar jadi raja, dan separuh rakyatnya tidak loyal karena budak. Tapi dia sanggup mengatakan ana rabbukumul a'la. Hati-hati, tidak bersyukur atas karunia bisa membuat kita sombong. Maka sering saya bilang, hati-hati Ibu, pakaian putih, Bapak, pakaian putih ini saya khawatir. Berhati-hatilah dengan pakaian putih ini, karena bisa jadi ini menjadi simbol kesombongan kita, bukan keikhlasan kita. Kenapa? Nanti pulang dari sana Bapak setiap pergi acara pakai baju putih, biar tahu orang itu aku haji. Ibu juga setiap pertemuan biar tahu ini kan pakaian khasnya. Tidak ada. Pakaian khas itu yang disuruh Allah bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad taqwa. Bawa takwa. Ibu kalau bawa duit banyak, saya yakin ibu akan lebih banyak sa'i dan tawaf di toko-toko di kisaran masjid. Tapi kalau yang dibawa takwa, Bapak akan lebih betah di dalam masjid. Apa sih takwa? Takwa itu adalah kesiapan untuk menundukkan nafsu pada maunya Allah. Itu takwa. Itu pelajarannya sudah kita latihan kemarin 1 bulan Ramadan.
Apa itu? Saya khawatir kita gagal Ramadan kemarin. Karena bukan tidak mungkin Allah suruh kita sahur tiap malam, kita cuma bertahan 10 malam. Sisa malamnya kita bilang perut kita sudah kenyang, kita bilang mata kita mengantuk, kita bilang kita tidak bisa terbangun. Kenapa tidak bisa bangun? Jawabannya nafsu kita sudah mulai malas bangun. Padahal Allah cuma nyuruh latihan. Bapak-bapak, ini karena bapak-bapak usianya tua, kadang-kadang ada mulut karu, ketua kloter, udah Pak, nggak usah ke masjid, semua ini Masjidil Haram kok Pak. Pahala sholat di maktab dengan pahala sholat di masjid itu sama-sama 100.000 kali. Itu fatwa ulama di sini. Pak, Bu, kita harus jaga kesehatan. Kalau saya, waktu saya haji saya bilang, jangan kalian larang orang yang hatinya ingin berangkat ke masjid. Karena takwa itu tidak ditandai dengan lemah atau kuatnya fisik seseorang. Mata saya masih bisa melihat, saya masih bisa baca Quran. Tapi pertanyaannya, adakah saya melihat? Jangan dulu membaca. Apakah kita tergolong orang yang bisa tiap hari melihat Quran? Ada orang yang dia tidak dikasih penglihatan oleh Allah. Jangankan membaca, menghafal pun Allah kasih. Apa yang hidup? Ruhnya. Ada orang yang kakinya sehat, maraton 10 kilo dia sanggup. Tapi masjid sebelah rumah dia tidak pernah pergi. Kenapa? Dia sakit. Jadi sakit itu bukan, makanya seringkali manasik saya sering bilang, jangan lebih fokus kepada penyakit fisikmu. Coba cari penyakit batinmu. Karena bukan tidak mungkin, itu yang akan membuat kau lamban beribadah di sana. Apa yang salah satu penyakit batin? Tidak ikhlas. Terus ribut masalah makan, ribut masalah pelayanan. Saya sering bilang, jangan takut kesasar. Di sini Allah yang menjagamu. Allah tuan rumahnya. Dia pasti akan kirimkan orang-orang yang melayani kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Seperti seorang anak yang bermain, larilah kemana saja. Pengawasan Allah tidak akan hilang. Dia yang undang kita. Makanya tunjukkan kualitas ikhlas kita dengan menunjukkan bekal itu. Jadi bukan kualitas fisik. Fisik bisa sehat. Dan gak usah nasihatin. Selama si nenek masih semangat berangkat ke masjid, biarkan. Sampai dia sakit karena kelelahan ibadah, itu jauh lebih baik daripada ditahan-tahan tapi dia tidak beribadah. Kalau saya cara berpikirnya begitu. Ini bisa buat, karena berapa banyak ada orang lumpuh yang 60 tahun tidak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid. Dia lumpuh. Kenapa? Karena ikhlasnya tinggi, takwanya hidup. Oke, itu pertama. Tadi saya bilang syukur sama sabar itu kan rumit itu. Nah, ini repotnya ceramah dekat Jumat. Ya. Saya mau bilang begini, waktu keluar ketemu semut. Nah ini Pak. Kekuatan seorang pemimpin kalau dia butuh bantuan dari Allah, maka jangan pernah jauh dari orang-orang susah. Karena Allah sebagai pemimpin semesta raya itu pernah bilang sama Nabi, Muhammad, aku sakit kenapa tidak kau datangi? Aku lapar kenapa tidak kau kasih makan? Aku haus dan malamku kedinginan kenapa? Apa kekuatan Erdogan memimpin Turki? Salah satunya dia tidak jauh dari orang susah. Wibawa seorang pemimpin tidak terletak dia berlama-lama di ruang AC-nya. Wibawa seorang pemimpin dia bersama rakyatnya. Dan percayalah, ketika Allah melihat hati rakyat, dulu Soekarno itu, bahkan sampai sekarang kalau ada orang yang hidup sezaman dengan beliau, ada cinta di hati mereka. Kenapa? Karena dia bersama rakyatnya. Nah, sekarang dulu Nabi Allah Muhammad SAW dia bersama umatnya. Dan kalau Bapak ingin dilayani Allah, biasalah melayani orang banyak. Nah, lihat. Ya ayuhan namal udkhulu masakinakum. Wahai sekalian semut, masuklah ke dalam. Fatabassama dhahikan liqauliha. Maka tersenyum dan tertawalah Sulaiman karena pernyataan Ratu Semut itu. Faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dan dia bilang, Tuhan kasih aku karunia untuk bisa mensyukuri karunia-Mu. Ya Allah. Coba Bapak pahami kalimat ini. Ya Tuhan, kasihlah aku karunia untuk bisa mensyukuri karunia-Mu.
Karena ternyata banyak orang diberikan karunia, dia tidak minta kemampuan bersyukur, maka dengan karunia itu jadi angkuh, jadi sombong. Ini waktu berangkat masih ikhlas Bapak, nanti waktu pulang langsung ganti kartu nama, itu tanda-tanda tidak ikhlas itu. Tolong ganti kartu nama, kemarin cuma nama, sekarang tolong tambahkan H atau haji di depannya. Kenapa harus dipanggil kenapa rupanya? Tidak salah rupanya kalau dipanggil dengan nama kita. Berapa banyak orang dikasih kekayaan, tidak satu paket dengan bersyukur, dia sombong. Kasih jabatan, tidak satu paket dengan bersyukur, dia sombong. Dan kemudian dia mengira kekuatan dia, kemuliaan dia ada pada jabatan itu, pada kekayaan itu. Allah marah sama orang seperti ini. Allah lepas tangan. Kau ambillah caramu. Ikhlas. Oke. Yang kedua bekal yang ingin saya sampaikan tadi, sabar. Ibu, sabar itu, ingatlah Bu, Pak, Allah nggak suka kita main-main. Bapak jalan ke sana, itu sedang seleksi jadi penghuni surga, Pak. Satu hari pernah diceritakan dalam satu hadis, orang-orang sedang ramai beribadah haji. Malaikat kagum bilang, luar biasa jemaah tahun ini. Apa kata Allah? Satu pun tak ada yang mabrur hajinya itu. Loh, kenapa ya Allah? Oh ada satu tukang daging tapi nggak jadi berangkat ya, itu yang mabrur hajinya. Cek punya cek ke si tukang daging, apa masalahnya? Rupanya waktu mau melunasi ONH, kira-kira begitulah bahasa kita sekarang. Kalau saya pakai dengan bahasa hadis ini, datang saudaranya dari kampung, Bang, tolonglah Bang, tak ada lagi yang bisa ku minta, udah semua aku datangi, terakhir aku datang sama apa masalahnya? Mak sakit Bang, harus operasi, butuh dana sekian. Tengok, sekian itu sejumlah duit yang mau disetor. Nggak ada lagi duit habis itu. Udahlah nah, kau ambillah ini ya, bawa bro. Tapi Bang, abang udah nggak usah kau pikirin setoran hajiku. Kalau memang aku tak jadi berangkat sekarang, mungkin Allah berkehendak memang seperti itu. Apa kata Allah? Tak ada satu pun. Makanya hati-hatilah dengan kain ihram itu nanti. Hati-hatilah dengan lafaz talbiyah itu nanti. Ingat kalimat saya, bahwa saat kita mengatakan labbaik, kita sedang bicara sama Allah. Innal hamda wan ni'ma laka wal mulk, laka wal mulk. Sebenarnya semua pujian dan nikmat bagimu Tuhan, dan kerajaan kaulah yang punya. Enggak ada hebatnya aku datang kemari. Itu pusaran hidup kita ini. Maka apa kata Allah? Berangkat, datanglah, surga aku kasih. Sabarlah untuk menumpuk surga, karena setan juga tidak suka kita benar hajinya. Nanti jangan ibu memaksakan diri untuk menuju Hajarul Aswad, karena saya selalu bilang sama istri saya, tidak izinkan kau masuk Hajarul Aswad, dan aku tengok semua perempuan yang masuk ke situ, kalau udah keluar merot itu jilbabnya, mereng ke sana, mereng kemari, berkeringat mukanya. Saya tidak mau kau bertarung dengan orang untuk melakukan satu pekerjaan yang tidak ada kekhususan yang disuruh Nabi untuk kita lakukan. Padahal tipis saja dari Hajarul Aswad, hanya bergerak beberapa inci saja, kita sudah sampai di Multazam. Di situ berdoa luar biasa. Kala nanti sampai melihat Ka'bah, bilang kepada Tuhan dalam hatimu, wahai Tuhan, akhirnya aku bisa melihat Ka'bah-Mu. Jangan benarkan ada peristiwa setelah ini di mana aku mencari Tuhan selain-Mu. Jangan benarkan ada kiblat selain-Mu dalam hidupku. Nah, ini mohon maaf saya, karena posisi saya sekarang jauh lebih baik dari Pak Bupati sama Pak Sekda. Pak Sekda berapa hari lagi jadi PLT, Pak Bupati berapa hari lagi jadi berhenti jadi Bupati. Saya cuma titip sikit aja. Apapun posisiku dalam hidup Tuhan, aku minta satu kepadamu, bantu aku supaya kuat, agar kiblat hidupku tidak berubah kecuali Engkau ya Tuhan. Harta ini sebentarnya ini Pak. Kenapa Pak Sukirman harus maju lagi? Beliau tidak boleh bicara enak tidak enak di situ. Kalau enak, bagaimana cara mensyukurinya? Kalau tidak enak, bagaimana bersabar di situ? Tapi beliau harus bicara, kayaknya peluang surgaku ada di sini Ustaz. Begitu Pak. Ini peluang surgaku.
Kepala Kementerian Agama, posisi itu, ini peluang surgaku. Ustadz, ini juga peluang surgaku. Ibu-ibu berangkat haji, 40 sekian hari ibu di sana, itu adalah pertarungan bagi ibu untuk bisa mendapatkan cap penghuni surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga indikator bapak benar nanti dari haji bukan bapak rajin masuk masjid, tapi kelihatan bahwa bapak ini memang orang yang sudah layak masuk surga. Semua mulut akan bilang demikian. Itu yang harus kita temukan setelah pulang nanti. Sehingga setiap melihat wajah ibu, saya akan teringat, inilah wajah orang soleh itu. Setiap melihat perilaku bapak dalam semua pekerjaan, setelah pulang nanti, memang betul lah ini calon penghuni surga. Apa yang harus bapak buat untuk akhirnya semua orang bilang begitu? Saya pikir sederhana. Saya ingin tutup ini. Sebenarnya panjang yang ingin saya sampaikan, cuma waktunya. Ya, dalam hidup sederhana saja Pak. Sekarang saya agak sulit untuk pertama tadi syukur, sabar, sebenarnya ada lagi tawakal. Tapi tawakal itu satu itu sebenarnya. Jangan pernah khawatir. Saya pertama dulu ibadah haji tahun 2008. Hari pertama saya menemukan seorang nenek tua yang sudah renta, menangis tanpa bicara, menitis air mata di Masjidil Haram. Saya datangi, kenapa nih? Dia tidak bicara. Saya bawa teman satu orang, coba bicara sama nenek ini, kenapa nih? Rupanya duitnya dicuri orang. Habis semua duit yang dia bawa, habis ludes. Nenek tahu pulang. Udah, nenek tenang di sini. Kita sedang berada di rumah Allah. Jangan takut, Allah tidak akan sia-siakan orang yang datang kemari. Nenek banyak istighfar, duduk sana. Saya jemaah biasa, saya bukan petugas, saya tidak petugas. Saya jemaah biasa, saya bukan pengelola KBH. Tapi saya mengumpulkan banyak orang waktu itu. Sama teman saya bilang, sebenarnya Allah yang sedang menugaskan kita untuk melakukan ini semua. Oke, sebelum saya tutup, jika seandainya di depan saya ini ada keranda jenazah, dan keranda itu isinya adalah saya sendiri, dan bapak-bapak sedang hadir untuk melakukan pelepasan jenazah ini menuju ke kubur. Biasanya kan ada kata sambutan. Konseplah dari sekarang, kita mau kata sambutan itu diucapkan seperti apa? Istri, bapak-bapak, sebenarnya saya sudah tidak sanggup lagi bicara. Aku tidak akan pernah menikah lagi seumur hidupku setelah kematiannya. Karena aku berharap akulah istri surganya. Dan kalaulah boleh aku saksi layak tidak layaknya dia masuk surga, maka akulah saksinya. 24 jam hidupnya yang dihabiskan bersamaku, tidaklah kulihat amalnya kecuali amal penghuni surga. Mau nggak istri ngasih kata sambutan kayak begitu? Terus tetangga, kami kehilangan orang besar di tengah kami. Dia bukan orang luar biasa, dia orang biasa, tapi dia banyak berbuat di tengah kami. Saya tidak sedang ngarang-ngarang ngomong ini, saya berbayangkan itu saya. Kalau boleh kami satu kampung jadi saksi, kalau boleh kami jadi satu kabupaten saksinya, kami bersaksi dia layak masuk surga. Terus anak juga bicara seperti ini. Terus kepala daerah juga bicara. Kami bangga punya rakyat yang kami yakin masuk surga. Mana bapak mau? Istri yang kalimatnya lega kali perasaanku setelah dia mati Pak. Terus terang lah Pak. Beban betul selama ini dia hidup. Waktu dia sakit, mau dibunuh takut awak berdosa. Tak dibunuh, nyakitin hati aja tiap hari mulutnya itu sama aku. Begitu dia meninggal, dokter bilang, ibu sabar ya, bahwa bapak sudah meninggal. Oh jangan sabar, bersyukur ya. Itu yang harusnya bapak bilang sama saya. Kenapa? Udah seperti neraka jahanam saya jadi istri dia itu. Siksa luar biasa tiap hari. Jadi artinya bebas. Nah, mau gak istri ngomong begitu? Pasti tidak mau. Nah bapak mau pilih yang mana? Jangan tuntut Tuhan untuk memasukkan kita ke surga, sementara perilaku kita bukan perilaku penghuni surga.
Sebelum Bapak pulang dari Tanah Suci, Bapak Ibu sendiri sudah tahu Bapak ini mabrur atau tidak. Saya hakul yakin itu. Begitu selesai haji kita nanti, kita tahallul, kita tahu ini hajinya penghuni surga atau tidak. Kita akan tahu. Begitu selesai Pak Bupati nanti, beliau tahu itu, aku ini selama ini layak surga atau tidak. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa tarik nafas dengan enak, karena peluang surga ada satu lagi. Kalau menurut kita belum layak, minta ampunlah kepada Allah, karena Allah pasti akan kasih peluang baru sama kita. Itulah kenapa kita disuruh haji. Bapak layak, luar biasa. Kemarin puasa dapat takwa, sekarang takwa bawa ke Tanah Suci. Di Tanah Suci ingat, tidak ada situs-situs kecuali situs-situs yang mengingatkan kita kepada Allah semua. Pakaian kita adalah pakaian yang sama, tempat kumpul kita adalah tempat kumpul yang sama, cara berdoa kita disuruh dengan cara yang paling hina, dan kemudian melakukan pelontaran. Apa makna pelontaran? Hakikatnya adalah melemparkan semua kendali selain Allah dari dalam diri kita. Dan apa yang dimaksud dengan tahallul itu sama seperti kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah dalam salat kita. Dan setelah itu kita pulang. Sebagai apa? Sebagai hamba yang menang. Kami menunggu Bapak nanti insya Allah. Kami akan lepas Bapak, walaupun saya mungkin tidak ikut secara pribadi, tapi mungkin saya akan ikut melepas dalam doa saya, bahwa semoga calon-calon haji dari Serdang Bedage ini semuanya adalah tamu-tamu yang diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah jangan sebagai seorang individu, tapi pergilah sebagai orang yang bertanggung jawab bagi Serdang Bedage. Jangan lupa, ya Tuhan, aku minta kepadamu negeri yang lebih baik dari yang sekarang. Karena negara kita penuh dengan fitnah. Aku minta kepemimpinan yang lebih baik dari sekarang. Karena banyak pemimpin-pemimpin sekarang yang udah mulai tidak sholat. Udah gak ngerti sholat, karena dia memang tidak bisa sholat, karena memang dia tidak muslim. Aku minta kepadamu ya Allah, orang-orang takut lebih banyak di tengah kita. Dan kalau untuk Serdang Bedage, saya juga berdoa kepada Allah, semoga ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena ini tanah kita, ini rumah kita, ini tempat ibadah kita hakikatnya kepada Allah. Saya pikir ini, wallahu a'lam bishawab. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya tak pandai memperpanjang lagi karena mengingat waktu Jumat kita juga sudah dekat. Ke Pak Bupati, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Dan semoga Allah memberi keberkahan kepada Bapak selama memimpin Kabupaten Serdang Bedage. Dan saya berdoa secara pribadi, dan insya Allah bukan hari ini tapi pada hari-hari yang lain, semoga Serdang Bedage menemukan Bupati selanjutnya orangnya tetap sama, insya Allah. Pak Haris dalam memimpin masa tugas, saya berharap juga bisa mengantarkan kabupaten ini tanpa riak. Dan insya Allah kabupaten kita bisa berjalan baik. Dan insya Allah kalau kita nggak ketemu lagi setelah ini, mudah-mudahan kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.